Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat yang setia untuk Dagon 61. Mudah-mudahan setia. Kita masih terus bergulir masalah aktor yang berkaitan dengan memainkan sebuah tokoh. Nah, kali ini kita dari sisi skenario. Jadi aktor yang sudah mendapatkan skenario itu tentunya dia akan belajar. Kalau sebelumnya di awal itu ada bagaimana sih hubungan sang aktor dengan skenario itu yang dia ambil sebagai pijakan penokohan. Nah, itu ternyata nggak sembarang kita baca itu aja begitu jadi selesai. Itu ada formula yang harus kita dapatkan di situ dari skenario itu. Karena dari situlah kita bisa menganalisa bagaimana cerita itu terbentuk, kemudian tokoh-tokohnya bagaimana di dalamnya, dalam berperilaku, dalam mengemban cerita. Itu ada semua di situ, di skenario, dijabarin tuh. Intinya di dalam menganalisa skenario bagi sang aktor itu menjadi penting, karena dia tahu di situ. Karena skenario itu kan kumpulan dari beberapa scene, adegan itu kan. Yang kita sebut sebagai, bukan ada babak per babak gitu kan. Nah, kita di situ bisa melihat tuh, ada beberapa struktur yang harus menjadi pijakan kita. Jadi bagaimana tokoh-tokoh itu diperkenalkan pada awal cerita. Tokoh A, tokoh B, tokoh utama, tokoh pembantu utama, tokoh pembantu, peran pembantu maksudnya. Itu saling menguatkan sebagai sebuah keseluruhan cerita yang diemban. Oh, ceritanya begini, misinya begini. Nah, si aktor kalau sudah tahu di situ, dia mencari, menilai, wah ini saya perannya ini. Wah, ternyata saya tokoh utama di sini. Dan itu pasti udah diberitahu tuh sama saudara atau sama produsernya. Itu sudah diberitahu tuh. Ini tokoh utamanya kamu. Nah, dia akan menganalisa tuh dari skenario itu. Nah, struktur itulah yang jadi alasan kita itu supaya tahu siapakah yang pencetus masalah di situ. Setelah ada eksposisi, pengenalan cerita, pengenalan tokoh melalui cerita. Kemudian dari situ siapa yang menjadi pencetus masalah di situ? Ada masalah, ada problem di situ. Nah, di situ kelihatan itu. Kemudian siapa juga setelah ada masalah itu, bagaimana masalah itu berkembang, dari tokoh-tokoh apa aja yang menimbulkan konflik yang lebih tajam sampai puncaknya konflik itu, kemudian bagaimana penyelesaiannya. Nah, disinilah aktor akan tahu tuh terlibat sampai sejauh mana dia. Kalau saya peran utama, berarti saya akan selalu terlibat terus di setiap adegan yang berhubungan dengan tokoh utama itu, selalu berhubungan terus dengan tokoh-tokoh yang lain sampai ending, sampai ada keputusan. Nah, kita tahu tuh keputusan sebuah skenario adalah menentukan cerita ini apakah drama rumah tangga, drama komedi, drama misalnya horor, drama apalagi dan sebagainya. Itu bisa kelihatan dari situ, dari alur ceritanya itu. Terus dari awal saja sudah tahu itu tokoh utamanya mengemban drama komedi, mengemban drama horor, mengemban drama katakan kehidupan gitu. Dia bisa tahu di situ. Makanya dia harus paham betul dalam menganalisa naskah di mana posisi dia. Peran utama, peran pembantu utama, peran pembantu, atau cuma supporting aja. Sekedar barangkali tambahan-tambahan, kemudian figuran. Dan itu biasanya sudah diberitahu pada saat menerima casting. Dan itu dipanggil biasanya itu. Kalau yang peran utama, pembantu utama itu kelas 1, 2, 3 itu biasanya dipanggil itu untuk diberi peran. Nah, naskah itu setelah dikupas, dan dia akan tahu klimaksnya di mana itu cerita. Persoalan apa yang diemban itu. Ya, misalnya kalau dia katakan drama rumah tangga, perselingkuhan. Kalau si tokoh yang menjadi penyebab, maka si tokoh itu akan terlibat pada perselingkuhan itu dalam sebuah cerita dengan istrinya. Katakan misalnya istrinya selingkuh atau si
tokoh sendiri yang selingkuh suaminya. Dan dia mencetuskan dua lagi harmonis, kemudian dia nggak taunya si suaminya punya selingkuhan perempuan itu, ceweknya itu yang ketahuan tuh. Ini ada masalah di sini. Kemudian timbul lagi pihak ketiga yang mempengaruhi konflik itu menjadi berkembang. Nah setelah berkembang baru terjadi benturan-benturan tuh dengan si istri, dengan selingkuhannya si suaminya, benar terjadi pergumulan. Nah begitu puncaknya akan ketahuan apakah si istri yang dikalahkan karena apa namanya frustasi, stres, depresi sampai meninggal, stressingnya seperti itu. Terus si selingkuhnya itu ternyata juga dia menyadari setelah kematian si itu, dia memutuskan si cowoknya itu, suaminya itu menyadari, tapi sudah terlambat, istrinya sudah meninggal. Kemudian ditutuplah bagaimana menutup cerita itu dari si tokoh-tokoh itu, menyelesaikan konfliknya itu dengan cara misalnya satu dari segi agama, dua dari segi keharmonisan sebuah rumah tangga harus seperti itu, jangan begini, kita sudah salah melakukan perselingkuhan seperti ini. Yaitu kesimpulan-kesimpulan itulah yang menjadi tujuan kita, bagaimana menyelesaikan cerita itu dalam sebuah skenario dengan melakonkan tokoh-tokoh yang dibuat dalam sebuah skenario. Saya kira itu para sahabat, supaya ini perlu dipahami, dipertajam sehingga kita tahu porsi-porsi kita dalam bermain, hubungannya dengan pemain lain, hubungannya menyelesaikan cerita itu sendiri. Ya mudah-mudahan para sahabat juga bisa mempelajari itu. Sebagai aktor dia harus peka betul terhadap cerita itu, terhadap tokoh pendokongan itu, supaya dia lebih memunculkan karakter dengan ciri-ciri khusus dari tokoh sendiri. Ya mudah-mudahan para sahabat bisa memahami. Kemudian kalau tidak memahami juga boleh komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa tetap like and subscribe bagi yang belum. Atau lagi lonceng tentu saja supaya jangan ketinggalan ada masalah-masalah baru dalam tutorial Dagon 1. Oke, saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasan skenario.